Halo sahabat portal Kanker Vince, kita berjumpa lagi masih dalam kanker paru. Kali ini saya ditemani oleh seorang spesialis penyakit dalam yang juga mengambil gelar S3-nya atau doktoralnya tentang pendekatan paliatif pada kanker paru. Beliau adalah Dr. Diah Martina, spesialis penyakit dalam PhD. Semoga bermanfaat untuk para pemirsa sekalian. Halo sahabat portal kanker, salam sehat semuanya. Nama saya Dr. Diah Martina. Saya dokter spesialis penyakit dalam yang mendalami paliatif. Saat ini saya tergabung dalam tim paliatif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Jadi, layanan paliatif adalah sebuah pendekatan layanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, terutama pasien-pasien yang didiagnosis dengan penyakit kronik, mengancam jiwa, atau penyakit-penyakit yang menyebabkan gangguan pada fungsi kehidupan sehari-hari pasien. Bukan hanya untuk pasien, tapi juga untuk keluarga pasien yang memiliki penyakit tersebut. Nah, pendekatan paliatif dilakukan bukan hanya dengan fokus pada pendekatan fisik, tapi juga pendekatan psikologis, sosial, dan spiritual dengan cara mencegah atau mengurangi penderitaan akibat penyakit pada aspek-aspek yang sudah saya sebutkan tadi. Tim paliatif juga memiliki peran penting dalam membantu pasien dan keluarga dalam pengambilan keputusan. Contohnya, tim paliatif biasanya membantu menjelaskan kondisi pasien kepada pasien dan keluarga, membantu pasien dan keluarga memahami kondisi sakitnya, apa saja yang mungkin terjadi di depan, kemudian membantu menjelaskan mengenai pilihan-pilihan terapi yang bisa dijalani. Selain itu, tim paliatif juga akan menggali apa saja prioritas-prioritas bagi pasien, apa saja hal-hal yang penting menurut pasien. Nah, tim paliatif akan membantu menyuarakan hal ini kepada tim dokter yang merawat pasien, mengupayakan agar segala tata laksana maupun terapi yang diterima pasien akan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut pasien, sesuai dengan harapan dan keinginan pasien. Jadi, sebuah studi yang dilakukan di Amerika pada pasien-pasien dengan kanker paru menunjukkan bahwa jika pasien dikonsulkan kepada tim paliatif sejak dini, ternyata kualitas hidupnya lebih baik dan angka harapan hidupnya lebih panjang bila dibandingkan dengan pasien-pasien kanker paru yang dikonsulkan pada tim paliatif di akhir perjalanan penyakitnya. Nah, artinya layanan paliatif sejatinya sudah bisa dimulai sejak diagnosis pasien dengan kanker paru. Jadi, perjalanan kanker paru ini bisa kita ibaratkan seperti mengendarai sebuah mobil. Dan pendekatan layanan paliatif ibarat kita menggunakan seatbelt atau sabuk pengaman dan memasang bantalan leher. Kenapa? Karena dengan pendekatan paliatif, maka kita bisa meningkatkan keamanan pada perjalanan kanker dan terapi kanker pasien. Dengan kita melakukan pendekatan tim, kita bisa memberikan masukan kapan sebuah terapi itu diperlukan dan kapan mungkin itu bisa memberikan lebih banyak risiko daripada manfaat. Studi yang tadi saya sebutkan menunjukkan bahwa ternyata dengan pendekatan paliatif kita bisa menambah angka sintasan hidup pasien kanker paru. Selain itu, layanan paliatif juga meningkatkan kenyamanan bagi pasien. Artinya, pasien-pasien yang mengalami gejala akibat kankernya maupun efek samping akibat dari tata laksana kankernya bisa
kita tangani, kita kurangi penderitaannya, dan kita buat senyaman mungkin dengan layanan paliatif ini. Selain itu, bantalan leher ini juga bisa digunakan oleh seluruh penumpang yang ada di dalam mobil yang dikendarai tadi. Artinya, layanan paliatif juga memberikan kenyamanan bukan hanya untuk pasien, tapi juga untuk keluarga pasien yang menemani pasien sepanjang perjalanan sakitnya. Nah, penggunaan sabuk pengaman dan bantalan leher ini tetap bisa digunakan baik perjalanan pendek maupun ketika perjalanan panjang. Apa artinya? Pendekatan layanan paliatif ini bisa diberikan untuk pasien-pasien yang perjalanan terapinya masih panjang atau pada pasien-pasien yang tujuan penata laksanaannya bukan lagi kuratif atau untuk menyembuhkan. Jadi, sahabat portal kanker, jangan khawatir apabila sahabat mendapat konsul untuk layanan paliatif atau dikonsulkan pada tim paliatif. Hal ini bukan berarti sahabat tidak bisa lagi menjalani kehidupan atau aktivitas sehari-hari. Sebaliknya, layanan paliatif diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup sahabat, meningkatkan kenyamanan bagi sahabat sehingga sahabat bisa menghabiskan waktu lebih banyak bersama orang-orang yang sahabat kasihi dan juga untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang sahabat inginkan selama ini. Terima kasih.